Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Puji syukur kita panjatkan pada Allah. Selawat dan salam semoga tercurah pada junjungan kita Nabi besar Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik ikhwani fiddin wa atifillah rahimani wa rahimakumullah, kita bersyukur pada Allah pada kesempatan malam hari ini kita bisa duduk kembali dalam majelis yang mudah-mudahan bawa berkah bagi kita semuanya. Pada malam hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kitab Riyadhus Shalihin dan Manhajus Salikin. Nanti buletin masih dalam perjalanan karena tadi ada telat dari fotokopian. Baik, kita akan masuk masih bab tentang doa dan nanti Manhajus Salikin tentang cara sholat. Bagi yang berada di grup MPD bisa lihat buletin yang sudah di-share. Kita mulai hadis 1487, doa agar mendapatkan ilham petunjuk. Monggo bisa dibaca. Doa agar mendapatkan ilham petunjuk. Hadis 1487. Wa an Imran ibn Husaini radhiyallahu anhuma anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam allama abahu Husainan kalimataini yad'u bihima. Allahumma alhimni rushdi wa a'idni min syarri nafsi. Rawahu Tirmidzi wa qala hadisun hasanun. Dari Imran bin Al-Husain radhiyallahu anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengajarkan bapaknya dua kalimat yang digunakan berdoa dengannya, yaitu mengajarkan bapaknya itu bapaknya Imran berarti Al-Husain. Terus yaitu Allahumma alhimni rushdi wa a'idni min syarri nafsi. Artinya, ya Allah, berilah ilham kepadaku berupa petunjuk dan lindungilah aku dari kejelekan diriku. Hadis riwayat Tirmidzi. Ia katakan hadis ini hasan. Taib. Ada doa yang pernah diajarkan kepada Al-Husain, bapak dari Imran bin Al-Husain. Dua kalimat yang ini digunakan untuk berdoa. Doanya adalah Allahumma alhimni rushdi wa a'idni min syarri nafsi. Allahumma alhimni rushdi wa a'idni min syarri nafsi. Artinya, ya Allah, berilah ilham kepadaku berupa petunjuk dan lindungilah aku dari kejelekan diriku. Kami ulang, ya Allah, berilah ilham kepadaku berupa petunjuk dan lindungilah aku dari kejelekan diriku. Hadis ini dikatakan Tirmidzi hasan, namun Syekh Salim bin Id Al-Hilali mengkritik hadis ini. Syarat hadis ini bersambung dengan para perawi yang dhaif yang tidak dianggap menurut beliau. Jadi kesimpulan dari Syekh Salim bin Id Al-Hilali hadis ini dhaif, namun maknanya benar. Ada pengertian di sini ar-rushdi. Di sini ada pengertian ar-rushdi atau ar-rush. Rush itu artinya petunjuk, lawan dari kesesatan dan lawan dari penyimpangan. Terus izni itu artinya lindungilah aku. Izni itu artinya lindungilah aku. Demikian keterangan dari Syekh Salim bin Id Al-Hilali. Kita lihat hadis ini singkat dan faedahnya ada 3 yang disebutkan oleh Syekh Salim bin Id Al-Hilali dalam Hajah An-Nadhirin. Dibaca. Faedah hadis. Yang pertama, wajib meminta perlindungan dari kejelekan diri dan kejelekan amalan kita. Ada hadis sahih yang menunjukkan seperti ini, seperti dalam khutbah hajah. Bacaan dalam khutbah hajah diantaranya
Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Yang artinya segala puji bagi Allah, kami memujinya, memohon pertolongan kepadanya dan memohon ampunan kepadanya, serta kami memohon perlindungan kepadanya dari kejelekan jiwa kami dan dari keburukan amalan kami. Hadis riwayat Ahmad dan lainnya. Syalbani mengumpulkan sanad-sanad hadis ini di dalam sebuah kitab kecil dengan judul Khutbah Hajah. Jadi Syalbani punya kitab tersendiri khusus bahas khutbah hajah. Di sini tanpa pakai inna. Di dalam riwayat yang lain pakai inna. Innal hamdalillah. Kalau sini alhamdulillahi nahmaduhu. Itu namanya khutbah hajah. Nah, sambil buletin dibagi. Kasih yang baca satu. Kita ulang. Di sini lafaz khutbah hajah. Di sini ada kandungan minta perlindungan pada kejelekan diri sendiri. Lafaznya ya. Bisa pakai alhamdulillah nahmaduhu. Bisa juga innal hamda lillah nahmaduhu. Kalau yang di sini yang disebutkan salah satu riwayat alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi. Dalam riwayat yang lain wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Riwayat yang lain wa min sayyiati a'malina. Lihat penggalan khutbah hajah ini artinya segala puji bagi Allah. Kami memujinya. Mohon pertolongan kepadanya. Memohon ampunan kepadanya. Nastaghfiruh, memohon ampunan kepadanya. Serta kami memohon perlindungan kepadanya dari syururi anfusina. Kejelekan jiwa kami. Dan dari wasayyiati a'malina, dan dari keburukan amalan kami. Lihat di sini kejelekan dan keburukan amal itu disandarkan pada diri sendiri. Tidak disandarkan kejelekan itu dari Allah, keburukan amal dari Allah, tidak. Maka bentuk santunnya seorang muslim dalam masalah takdir, kalau yang jelek tidak disandarkan pada Allah. Kalau kaitannya dengan jelek-jelek tidak disandarkan pada Allah. Ya, ini bentuk santunnya kita pada Allah. Namun kalau kebaikan maka sandarkan pada Allah. Sebagaimana Nabi SAW itu katakan, faman wajada khairan falyahmadillah. Siapa yang dapat kebaikan maka hendaklah dia puji Allah. Wa man wajada ghaira dzalik, dan siapa yang dapatkan selain itu berarti dapat jelek. Fala yalumanna illa nafsa, maka janganlah dia salahkan kecuali dirinya sendiri. Padahal tadi kalau kebaikan pujilah Allah. Namun kalau kejelekan, kembali pada dirinya sendiri. Padahal kita ketahui bersama kalau takdir semuanya Allah tetapkan, Allah tahu. Allah tetapkan itu takdir. Namun untuk bicara, ya, jangan sandarkan pada Allah. Ini karena dosa-dosa kita, ini kesalahan kita, ini kejelekan diri kita, ini keburukan amal kita, gitu. Jadi salahkan pada diri sendiri. Ya, ini tidak disandarkan pada Allah. Dan dari khutbah hajah ini
bisa dipakai untuk khutbah Jumat, bisa khutbah Id. Kalau seringnya di tempat kita itu khutbatun nikah. Jadi kalau besok andai antum itu nikah segera, aminnya kenapa? Amin. Ya, mudah-mudahan segera. Nanti dari KUA itu biasanya gini prosedurnya. Ya. Jadi sebelum akad itu masuk dulu khutbah nikah. Nah, khutbah nikah itu maksudnya ini. Jangan anggapan antum kira khutbah nikah ceramah dulu, bukan. Itu bukan ceramah. Kalimat ini yang dimaksud nih. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Seterusnya. Itu khutbatun nikah. Ya. Jadi kalau disuruh khutbah nikah, biasanya itu dari petugas KUA langsung. Nah, kalau ada tokoh di situ, ada kiainya atau ada ustadznya, nah biasanya kiainya disuruh, Pak jenengan aja yang nanti khutbatun nikah. Unji gitu. Nah, dia baca itu. Dia belum ceramah, itu belum tausiah, itu belum. Mau memulai akad nikah. Ustadz, ini Rasul pernah lakukan kayak gitu enggak? Itu khutbah nikah namanya, mau mulai nikah kayak gitu. Itu jangan-jangan bid'ah. Sudah, kamu manut aja lah sudah sama kawan, daripada kamu enggak nikah-nikah nanti banyak protes aja. Syukur-syukur dia mau nikahkan kamu, mau nyatat kamu nikah gitu loh. Jadi jangan persulit di awal lagi. Kayak gini manut aja sudah. Ustadz biasanya baca syahadat dulu. Asyhadu alla ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ikut aja daripada kamu gak nikah-nikah. Maksudnya sudah jadi prosedural itu. Itu sudah jadi SOP di mana-mana. Ya, itu sudah baku itu. Untuk mau pindah tempat juga kayak gitu juga. Ketemu lagi kayak gini, sama. Ya, itu sudah itu. Jadi ini ada di khutbah nikah tadi, itu ada letaknya di saat sebelum akad nikah, sebelum ijab qabul. Ya, sebelum ijab qabul. Yang ijabkan siapa? Siapa? Kok bingung aja kamu? Siapa yang ijabkan? Wali. Ya, wali dengan siapanya yang diijabkan? Ijab kabul wali dengan siapa? Calon suami. Sudah pintar, saya kira gak bisa jawab lagi. Itu kajian kemarin kan? Wali terus dengan laki-lakinya kan. Nah, perempuannya butuh hadir nggak? Terus kamu nggak nikah sama perempuan? Apa gimana? Perempuannya di mana? Di kamar ngapain? Tempat terpisah. Nggak mesti hadir. Ya, ini nggak mesti hadir, sembunyi kamar aja sana. Dia nggak penting-penting di situ. Bukan urusan dia. Itu lagi urusan wali dengan siapa? Si laki-laki. Iya kan? Ijab kabul. Nah, baru kalau sudah serah terima tadi, yang duluan ngomong siapa? Wali dulu apa laki-lakinya? Wali. Bapaknya dulu apa calon suaminya ini? Bapaknya dulu, bapak dari si perempuan. Nah, baru nanti ditanggapi, dikabul tadi, kabul terima. Nah, itu baru sudah sah. Seandainya si perempuan misalnya di Papua nih. Allah. Misalnya, di sini cuma antum dan walinya gitu. Pak, saya ingin nikah sama anak bapak. Ya sudah, saya ijabkan sekarang saja. Masya Allah, alhamdulillah itu ya. Nah, sah atau tidak? Nah, sudah sah. Dia nggak perlu hadir juga kan? Sudah diijabkan itu. Ternyata ketemu, alhamdulillah kita sudah jadi suami istri. Ketemu 1 bulan lagi. Sudah sah itu. Nah, ini tadi masuk khutbah hajah, itu ada pada khutbah nikah, ada pada khutbah Jumat, namun bukan harus baku. Ketika khutbah Jumat harus pakai innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Itu bukan baku. Karena kalau dalam rukun khutbah Jumat yang penting ada pujian pada Allah, sholawat pada Nabi, nasihat takwa, baca ayat Al-Quran dalam satu dari 2 khutbah, terus doa pada khutbah kedua.
Ini namanya 5 rukun khutbah Jumat. Coba. Satu tadi apa? Pujian pada Allah. Yang dua, salawat pada Nabi. Yang ketiga, nasihat takwa. Yang keempat, baca ayatnya dalam satu dari 2 khutbah tadi. Yang kelima, doa pada khutbah kedua. Nggak pakai ini nggak apa-apa. Jadi bukan baku. Misalnya pujian pada Allah, alhamdulillahi rabbil alamin. Terus salawat pada Nabi, Allahumma sholli ala Muhammad. Terus nasihat takwa, ittaqullaha rabbakum. Terus apa tadi? Ayat dalam salah satu dari 2 khutbah. Wal asr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Walhamdulillah, khutbah pertama selesai. Sudah rukun kan tadi kan? Sudah. Lalu khutbah kedua, pujian pada Allah, sholawat, nasihat takwa. Baru ayat tadi kalau sudah baca sudah terpenuhi kan? Terus doa. Allahumma fil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wah. Kayak gitu toh? Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah. Mas, kayak gitu Mas khutbah itu, Mas. Gak usah panjang-panjang, Mas. Itu gak sempat tidur lagi ya. Antum nggak pakai tadi, nggak ada khutbah hajah tadi kan, iya kan? Nah, sah. Jadi jangan kira kalau khutbah hajah itu wajib dalam khutbah Jumat. Itu tidak wajib, disunahkan. Kalau mau diganti, apalagi mengingat kalau orang awam itu nilainya ini sudah mulai innal hamdalillah, ini pasti nahmadu setelah itu nih, pasti nasta'inu wa nastaghfiru ini. Nanti ujung-ujung nanti wa kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin finnar. Iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kullu bid'atin dolalah. Wah, ini jelas ini Wahabi ini. Itu lihat kalimatnya itu. Pasti alhamdulillah ujungnya itu nanti lihat kan itu kan, sampai kan. Nah, untuk mengkonter kayak gini, antum ubah. Itu strategi. Ya. Kadang-kadang ada dengar kayak gini sudah, wah itu sudah muqaddimah aja kayak gitu. Wah tunggu masuk nih, sebentar lagi nih masuk nih. Ya. Itu baru muqaddimah aja sudah takut sekali. Coba kalau antum ubah, nyantai gitu. Ya. Ubah pakai gaya mereka gitu. Umum. Yang penting ada rukun tadi kan. Nah, masuk dalam isi. Nah, itu lebih enak. Jadi yang jelas tadi namanya khutbah hajah. Kapan dibaca? Bisa pada khutbah Jumat, bisa kapan lagi? Khutbah nikah dan khutbah-khutbah yang lainnya. Namun harus atau tidak? Tidak. Ya, namun disunahkan seperti itu. Nah, di dalam ini tadi intinya ada wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa min sayyiati amalina. Minta perlindungan dari kejelekan jiwa dan kejelekan amal kita. Nah, terus yang kedua. Faedah hadis yang kedua. Seseorang mendapatkan taufik ketika Allah tidaklah menyadarkan pada dirinya walau sekejap mata. Seseorang mendapatkan taufik ketika Allah tidaklah menyadarkan pada dirinya walau sekejap mata. Artinya kalau Allah sandarkan, membuat kita itu akhirnya bergantung pada diri kita sendiri, menyerahkan pada diri kita sendiri untuk setiap urusan kita, tidak mendapatkan taufik. Ini terjemahan yang nomor 2 ini dari apa yang dikatakan oleh Syekh Salim bin Al-Hilali. Berarti ingin selamat, sandarkan urusan kepada Allah, enggak pada makhluk. Makhluk hanya sebagai sebab. Makhluk enggak wujudkan itu, yang wujudkan tetap Allah. Makhluk hanya jadi sebab. Mau berobat ya, ini berobat ini caranya cuma ingin menempuh sebab saja. Yang wujudkan, yang penuhi hajat kita nanti untuk sembuh Allah. Maka sesungguhnya
yang kita jadikan tempat sandar, tempat bersandar itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu namanya pengertian dari tawakal. Orang yang menyandarkan pada dirinya sendiri berarti tidak tawakal kepada Allah. Kadang dia merasa dirinya pede, ini semua ini karena kekayaan saya, ini semua karena kepintaran saya. Ya, ini karena memang hasil kerja keras saya, Allah beri rezeki seperti ini. Ya, harusnya sandarkan dulu pada Allah. Ya, sandarkan dulu pada Allah. Karena ada orang-orang yang tidak bersyukur, tidak disebut bersyukur ketika dia tidak sandarkan nikmat tadi pada Allah. Contoh kisah, ada 3 orang yang, ini kisah Bani Israel. Ada yang buta, botak, dan punya penyakit kulit. 3 orang ini masing-masing diberikan ujian. Ujiannya diberi harta. Di harta itu ujian. Yang pertama tadi yang botak, yang kedua nanti penyakit kulit, kemudian yang ketiga nanti buta. Yang 2 awal ini diberikan hewan yang lebih besar, yaitu ada yang dapat unta, ada yang dapat sapi. Kemudian yang terakhir ini si buta, ini dapat kambing. Kemudian masing-masing hewan tadi itu berkembang biak. Akhirnya jumlahnya banyak. Maka Allah menyuruh lagi malaikatnya datang lagi dalam wujud manusia seperti keadaan yang pertama. Datang lagi dalam bentuk buta, botak, dan punya penyakit kulit. Datangi orangnya masing-masing seperti dulu. Alasannya untuk minta bantuan. Maka yang botak dan punya penyakit kulit, ya, itu katakan, ya, ketika ini dia minta, tolonglah bantu saya ingin pulang lagi kembali ke tempat tujuan saya. Oh enggak. Yang 2 ini jawab, sama-sama jawabannya. Kami tidak punya seperti itu, urusan kami banyak, kami tidak bisa bantu kamu. Kemudian ditegur, bukankah dulu kamu itu dalam keadaan itu botak, yang satu itu penyakit kulit, dan Allah itu berikan kamu karunia. Sekarang yang botak ini kamu ada rambut, penampilanmu bagus, yang kulit tadi Allah sembuhkan penyakitmu, sekarang kulitmu seperti ini. Dia jawab, tidak. Dan diingatkan, kalau kamu tidak mau mengingat seperti itu, tunggu saja Allah akan cabut nikmat-nikmatmu nanti. Sedangkan yang buta, ya, yang buta didatangi dalam kondisi tadi yang sekarang sudah penglihatannya bagus, datangi lagi dalam kondisi buta, malaikat ini datang dalam kondisi buta, kemudian ya minta untuk diberi bantuan. Akhirnya dia jawab, kalau kamu mau ini semua nikmat dari Allah, mau ambil aja. Yang kamu butuhkan itu apa? Yang kamu itu butuhkan apa? Kemudian orang ini jawab seperti itu. Lantas malaikat tadi yang dalam wujud manusia itu mengatakan, kamu berbeda dengan 2 orang tadi. Yang 2 orang tadi itu mengingkari nikmat yang ada, kamu bersyukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka nikmat ini dikatakan seorang itu bersyukur jika disandarkan nikmat itu kepada Allah. Kalau disandarkan pada dirinya sendiri seperti tadi, 2 orang yang tadi yang botak dan punya penyakit kulit, mereka katakan kalau ini semua karena memang dari sananya kami ini sudah kaya. Memang keadaan kami itu seperti itu. Dia tidak sandarkan pada Allah. Nah, nikmat itu akan dicabut. Sedangkan kalau menyandarkan pada Allah, nah disitulah letaknya seseorang itu dikatakan bersyukur pada Allah. Sandarkan nikmat pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, baca lagi yang ketiga. Faedah hadis ketiga. Sebaliknya, seseorang menjadi celaka ketika ia menyandarkan urusan pada dirinya sendiri. Ia hanyalah biasa karena bersandar pada sesuatu yang jelek. Situ ada ralat, ia hanyalah binasa. Situ ada kata binasa karena bersandar pada sesuatu yang jelek. Jadi kalau seorang itu bersandar pada dirinya sendiri, diri itu lemah. Jiwa kita itu lemah, berarti menyandarkan diri pada sesuatu yang lemah. Jiwa manusia bisa binasa, maka dia menyandarkan pada sesuatu yang bisa fana, yang tidak kekal abadi. Beda kalau menyandarkan diri kepada Allah.
Wallahu alam, itu doa yang mudah-mudahan bisa kita amalkan. Allahumma alhimni rusydi wa a'idzni min syarri nafsi. Allahumma alhimni rusydi wa a'idzni min syarri nafsi. Walaupun dari sisi riwayat lemah, namun punya dalil pendukung, sehingga tetap tadi dibahas oleh Syekh Salim bin Al Hilali, ada faedah-faedahnya. Berarti mau diamalkan secara umum dibolehkan.